bisa 10-11 juta. Halo semuanya, welcome back to Wendy the Explorer. Nah, kali ini videonya gue bakal bahas tentang apa aja sih yang gue lakuin selama di Belgia, atau kegiatan apa aja yang gue lakuin selama di Belgia. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Pokoknya ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, terserah aja gitu. Nah, apa sih yang gue lakukan sekarang selain gue menikah gitu kan, menjadi ibu rumah tangga? Gue juga kerja, terus gue juga kadang ikut-ikut kursus, terus gue juga kadang sekolah bahasa. Nah, sekolah bahasa yang gue ambil itu bahasa Perancis. Kenapa? Karena di Brussels itu yang digunakan adalah bahasa Perancis. Sebenarnya bahasa Belanda juga digunakan, tapi satu-satu dulu. Gue secara otaknya nggak nyampe ya kan, kecuali gue Einstein. Jadi gue sekarang lagi belajar bahasa Perancis. Nah, terus gue juga jadi baby sister. Jadi di sini itu gue untuk mengisi waktu luang. Jadi waktu dulu kan sebelum gue sekolah bahasa, gue tuh bete banget di sini, mau ngapain sih, gue nggak jelas banget sih gitu kan, karena gue tuh orangnya nggak bisa diam. Terus gue ceritanya pengen kerja, tapi gue pengen ngelakuin sesuatu, tapi nggak tahu apa. Secara gue juga belum bisa bahasanya kan. Nah, terus ada deh salah satu orang yang memberitahu gue kalau nanny gitu, tapi bahasa Inggris, jadi baby sister. Terus gue tanya lah sama orang itu, oh kerjanya kayak gimana? Akhirnya gue coba apply. Nah, jadi waktu itu di bulan April tahun lalu gue apply. Akhirnya gue dapet. Nah, keluarganya itu dia dari orang Itali mamahnya, terus bapaknya orang Belgia. Nah, jadi mereka punya 3 anak gitu. Nah, terus gue akhirnya jadi baby sister deh. Jadi baby sister, tapi gue pikir tuh baby sister tuh ngapain gitu kan awalnya. Nah, tapi gue udah dijelasin kalau di sini tuh sama di Indonesia jadi baby sisternya beda banget, intinya sangat beda. Jadi gue tugasnya itu ya cuman main sama anak-anak itu, jagain anak-anak, terus sama jemput mereka pulang sekolah. Jadi mereka kayak tempat tunggu bis, gue jemput mereka karena mama bapaknya kerja kan. Nah, terus gue jemput mereka, habis itu pulang ke rumah, terus kayak ngasih snack atau makanan buat mereka yang udah disiapin mamahnya. Abis itu suruh mereka ganti baju, ngerjain PR, kayak ngawasin mereka gitu aja lah. Abis itu mereka main. Nah, udah kayak gitu doang. Jadi kerjaan gue nanti gue pulang deh tuh jam 6 sore. Jadi kerja gue itu jadi baby sister kalau dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jadi kayak cuman 3 jam doang, dan bayarannya tuh lumayan. Makanya gue mau ya kan, cuman jagain anak bocah ya kan, atau main gitu doang. Gue nggak ngapa-ngapain, kadang gue juga cuman bengong gitu. Karena emang gue nggak ngapa-ngapain, cuman kayak jemput anak, terus gue cuman kayak ngasih makan snack yang udah disiapin mamaknya. Abis itu udah selesai, gue suruh mereka ngerjain PR kayak gitu-gitu, terus dapat gaji ya kan, ya gue mau lah. Terus lumayan kan buat tambahan pemasukan gue pribadi juga kan. Nih yang nanya, itu anak siapa? Itu anak yang gue asuh. Jadi karena gue ini baby sister, jadi gue ngasuh mereka gitu, ngajakin mereka main. Dan gajinya itu lumayan banget sih, lumayan lah buat pendapatan gue gitu ya kan di sini. Maksudnya lumayan banget sih kalau dihitung dari uang Indonesia ya, karena sejamnya gue dibayar 10 euro. 10 euro tuh sekitar 200 ribuan. Lumayan, 1 jam 200 ribu ya kan. Terus gue kerja dari Senin sampai Kamis, paling Rabu doang gue yang kerjanya tuh 5 jam. Nah, itu aja gue total gue dapet bersihnya bisa 10-11 juta kalau gue kerjanya full time dalam 1 bulan ya. Lumayan banget, cuman jaga 3 jam atau 5 jam satu hari. Terus gue sebulan bisa dapat segitu. Terus gue kerjanya juga nggak capek ya kan, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak, ya emang gitu doang. Capek sih, capeknya ngejar-ngejar anak karena hiperaktif ya kan.
Jadi kayak gitu. Honestly gue nggak malu kerja jadi babysitter kayak gitu, karena menurut gue itu kerjaan yang menyenangkan, karena gue juga suka anak-anak, plus ya lumayan lah buat uang jajan gue makan di luar ya kan, sama buat jajan-jajan kayak gitu. Nah terus kehidupan di Belgia itu nggak seperti yang kalian bayangin. Misalnya banyak banget ya kayak teman-teman gue yang mikir, aduh ini lu udah tinggal di Belgia enak dong, terus nikah sama bule enak dong. Aduh kalau begitu ya sebenarnya ya menurut gua lebih enak nih jujur ya sama orang Indonesia, tapi emang jodohnya gue orang bule aja, serius. Kenapa gue bilang lebih enak sama orang Indonesia? Karena menurut gue orang cowoknya gitu ya, gue nggak tahu sih, tapi yang sepengetahuan gue, yang gue lihat dari teman-teman gue gitu ya kan, yang nikah sama orang Indonesia, menurut gue lebih enak sih, menurut gue pribadi ya jujur. Karena lebih paham gitu, satu budayanya lebih sama. Kalau sini tuh beda banget, jadi kadang kalau kalian mikir aduh nikah sama bule enak ya, nggak juga jujur, ada plus minusnya, semuanya pasti ada plus minus sih. Tapi ya gue beruntung aja mungkin ya dapat suami alhamdulillah baik gitu ya kan. Coba kebayang gue kalau suami gue nggak apa ya, maksudnya kayak orang bule-bule yang lain, bisa gila gue jujur. Gak sanggup. Kayak gitu. Nah kalau jadi tuh banyak banget ya, jadi tuh di sini tuh beda banget. Misalnya lu nih ya, mungkin karena di sini tuh nggak Islami ya menurut gue, terus menganut sistem feminisme atau apalah pokoknya kayak gitu-gitu, kesetaraan gender, yang ngebuat lu tuh harus rata-rata ya yang gue lihat orang sini kayak menikah itu ya lu cowok sama cewek ya harus berkontribusi. Gue nggak bisa cuman kontribusi gue doang yang kerja gitu. Jadi lu harus kerja, cewek sama cowok harus kerja, dan uangnya harus dibagi bersama lah, kayak gitu-gitu lah intinya. Jadi ya cowoknya itu nggak menafkahi ceweknya gitu lah intinya di sini kayak gitu ya. Lu uang lu harus bayar kontribusi gitu kalau di sini. Udah gue nggak suka sebenarnya. Kalau gue yang dapat begitu ya bisa gila gua. Jadi kayak gitu rata-rata. Terus kebanyakan juga nggak semua orang bule itu kaya seperti yang kalian pikirin. Banyak kok mereka tuh, banyak yang kerjanya ya biasa aja, jadi tergantung apa kerjaannya dia gitu ya kan. Dan di sini tuh nggak seperti yang kalian bilang, oh iya nikah sama orang bule jadi tajir atau apa, nggak. Itu bohong banget. Maksudnya tergantung kondisi suaminya dan diri kalian sendiri ya. Jadi menurut gue itu tergantung diri kalian sendiri kayak gitu. Dan gak semua orang bule itu kaya atau gimana ya, tergantung kalian beruntung apa enggaknya dapet suaminya gitu ya kan. Ya, dan menurut gue itu relatif sih, karena di sini biaya hidup satu mahal banget. Terus banyak orang yang kayak ekspektasinya tinggi ya, keluarga, maksudnya banyak keluarga di Indonesia itu, gue dari teman-teman gue ya, alhamdulillah gue punya keluarga yang sangat baik. Nah terus keluarga gue gitu kan, terus nggak pernah menuntut lah intinya. Banyak gitu yang ngerasa pas pulang ke Indonesia gitu, kamu kan udah nikah sama orang bule, seharusnya kamu ini dong itulah, atau beliin traktir sekampung gitu ya kan misalnya. Itu sih gila banget, karena di sini nyari duit ya sama, lu harus kerja, harus banting tulang biar dapat duit gitu kan. Apalagi di sini biaya pajaknya tuh gede banget. Bayangin aja ya, biaya pajak penghasilan di sini itu 50%. Kebayang nggak? Misalnya contoh gaji lu 30 juta. Terus lu dipotong pajak dong, jadinya lu cuma nerima 15 juta. Tapi 15 juta hidup di Belgia itu nggak cukup. Apalagi kalau lu punya keluarga, 15 juta bisa-bisa lu cuma makan tempe sama tahu. Apalagi tempe sama tahu di sini termaksud mahal ya. Mungkin yang pas banget untuk biaya rent aja atau biaya rumah aja kayaknya nggak cukup gaji segitu jujur ya kan. Nah makanya jangan kalian pikir tuh misalnya ada tetangga atau saudara yang nikah sama orang luar terus kalian yang kayak gimana gitu ekspektasinya. Nggak kayak gitu juga gitu ya kan. Di sini mereka juga kerja bener-bener struggle lah, kayak gue juga struggle gimana ya.
tetaplah kita sama, apalagi merantau jauh dari keluarga, dari teman, dan menurut gue to be honest itu nggak mudah kayak gitu kan. Emang sih lu bayar pajak besar, tapi lu nantinya ada social security. Jadi saat lu pensiun di hari tua, pemerintah bakal ngasih uang dana pensiun setiap bulan. Jadi jatuhnya kayak PNS kayak gitu. Itu enaknya, sehingga orang tua di sini itu nggak terlalu nyusahin anaknya kayak gitu. Tapi tetap aja, jadi kadang kan, kadang itu sulitnya tuh budaya yang berbeda jadi satu gitu kan. Sedangkan kita kan kadang nih orang Asia, bukan orang Indonesia aja yang kayak gitu. Orang Indonesia harus kadang memberikan buat orang tuanya dong, rata-rata kayak gitu ya kan. Sedangkan pihak laki-laki nggak kayak gitu. Ya orang tua gue aja nggak minta duit, masa orang tua lu minta duit, kayak gitulah istilahnya. Ya ada banyak hal yang kecil-kecil kayak gitu yang kalau lu nggak bicarain dari awal, itu lu bakal bisa jadi big problem di kemudian harinya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kecil itu malah harus lu bilang di awal, kayak misalnya oh iya gue maunya kayak sistem gue di Indonesia nih, ya lu lah sebagai suami yang harus menanggung biaya hidup gue, misalnya contoh ya seperti itu. Lu harus bilang seperti itu di awal, dan lu nggak bisa yang enggak lah tau-tau lu nikah terus tau-tau kayak gitu. Aduh, itu bakal bisa jadi bumerang ke depannya buat lo kayak gitu. Yang nggak semudah yang kalian pikirin kayak gitulah. Terus budaya yang berbeda, terus semuanya beda lah intinya. Makanan susah carinya, dan jujur aja gue di Indonesia mana pernah gue masak ya kan. Tiap hari kerjanya gue cuman ngegojek, ngegofood, ya pokoknya gue setiap hari beli GoFood lah intinya. Sampai saldo gosen gue tuh banyak banget, sampai gue punya poin tuh banyak banget, saking gue tiap hari cuman mesennya GoFood. Kalau nggak mah beli soto, atau beli soto di depan rumah gue, atau nggak tunggu tukang cuanki kayak tukang bakso lewat. Gue nggak pernah masak. Semenjak di sini ya kan, mau nggak mau gue masak. Secara kalau gue makan di luar tiap hari, bisa-bisa gue bangkrut ya kan. Mungkin seminggu 2 kali karena gue kerja ya, alhamdulillah, jadi gue masih bisa lah jajan-jajan di luar gitu. Untungnya gitu, dan uang kerja gue ya buat gue sendiri gitu. Untungnya suami gue itu baik ya, untungnya nggak menyuruh gue kontribusi apapun gitu. Gue juga males. Nah jadi kayak gitu, kalau misalnya gue jajan tiap hari kayak di Indonesia nggak pernah masak, bisa-bisa gue bangkrut. Bayangin aja lu cuman beli sandwich aja itu harganya itu yang paling murah ya, 4 euroan. 4 euro tuh sekitar 80.000. Terus lu ngopi aja, ngopi lagi, ngopi. Jadi lu kayak ke cafe shop gitu-gitu, atau ke coffee shop, lu satu espresso atau double espresso itu sekitar 30.000. Intinya sama kayak Starbucks kayak gitu. Terus kalau misalnya ya kopi-kopi yang ala-ala gitulah, kayak flat white lah, atau apa, atau cafe latte lah, macchiato yang kayak gitu-gitu, lu harus bayar sampai 5 euro itu, atau 100.000. Belum kadang lu kayak mau beli, ya namanya juga mata ya, suka lapar. Terus kadang kalau lu mau beli, iya gue mau beli ini, mau beli apa, cake-nya aja satunya 4 euro. Seenggaknya lu harus ngeluarin ke cafe shop aja 9 euro, atau sekitar hampir 200.000. Belum ntar lu makan, paling murah itu makan di sini di Asian resto Asia ya, yang harganya cuman 10, paling mahal juga 15 euro gitu ya kan. Sama minum 3 euro lah, taruhlah 18 euro, itu sekitar hampir uang rupiah sekarang tuh ya sekitar hampir 250 atau 270.000 cuman makan Asian gitu, kayak po gitu-gitu. Lu bayangin aja ya, beli po di Plaza Indonesia itu tuh, gue lupa nama restorannya, itu intinya kesukaan gue. Cuman berapa tuh, udah banyak banget, dapat bakso, dapat babat, dapat semuanya. Ponya tuh di Plaza Indonesia itu cuman paling 100.000 sama minum 20.000, 120.000 po udah enak banget. Di sini lo bayar sampai 240.000 buat po, dan itu belum tentu enak, serius kayak gitu. Jadi mahal banget, apalagi kalau misalnya kalian makanannya yang makanan Belgium atau makanan France gitu.
Aduh, itu mahal sih menurut gue. Jadi intinya di sini tuh biaya hidupnya mahal, terus pajaknya tinggi. Ya jadi jangan kayak kalian jangan mikir enak ya tinggal di luar negeri, itu nggak semudah itu dan nggak seenak yang kalian pikirin kayak gitu. Dan hidup di sini tuh nggak gampang menurut gue. Lu harus bener-bener apa ya, bener-bener siap deh dengan segala situasi kondisi, karena lu sendirian. Kadang lu kalau lagi ada masalah sama suami atau gimana, lu nggak punya teman, nggak punya keluarga, lu sendirian ya kan. Jadi itu bener-bener struggle lah intinya kayak gitu. Jadi vlog dari hari ini dari gue, maaf ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas gitu. Intinya gue cuman mau ngasih tahu tentang ya kehidupan gue sehari-hari di Belgia, dan tentang sedikit kultur yang ada di sini, dan gimana sih menikah sama orang sini itu nggak seperti yang kalian bayangkan kayak gitu. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, terus di share ke teman-teman kalian. Dan gue tetap menunggu sampai 1000 subscriber baru gue umumin. Mohon maaf tidak bisa diumumin karena gue intinya gue mentaati semua aturan yang ada gitulah intinya. Pusing gue ngomongnya. Kayak gitu, intinya gue menunggu sampai 1000. Jadi please buat kalian share ke teman-teman kalian, jadi biar gue cepet umumin juga. Gue capek nungguinnya, kagak gue umumin gue capek sendiri, tau gak sih, bikin emosi ya kan. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu vlog dari gue kali ini, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.